Selamat berjumpa. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mengikuti tayangan video tentang pengukuran panjang gelombang sinar inframerah. Kita akan membicarakan tentang mengenal spektrum cahaya, mengenal sinar inframerah dan contoh-contohnya. Kemudian kita juga akan memahami cara mengukur panjang gelombang sinar inframerah. Dan selanjutnya kita akan melihat alat-alat yang digunakan. Kemudian bagaimana alat-alat itu dipasang. Dan kemudian pengukuran besaran-besaran yang terkait. Serta yang terakhir bagaimana kita bisa menganalisa hasil dan menghitung nilai panjang gelombangnya. Gambar spektrum cahaya yang biasa kita lihat yaitu cahaya tampak seperti yang kita kenal di dalam pelangi. Cahaya tampak ini memiliki panjang gelombang dari 380 sampai dengan 740 nanometer. Kalau kita lihat warnanya mulai dari ungu, biru dan seterusnya sampai dengan merah. Rentang cahaya inilah yang kita bisa lihat secara langsung dengan mata telanjang. Tetapi kalau kita lihat secara lebih luas lagi, spektrumnya gelombang elektromagnetik tidak hanya yang tampak saja. Secara lengkap spektrumnya adalah terentang dari yang frekuensi rendah atau panjang gelombang besar ini sampai yang frekuensi tinggi yaitu atau panjang gelombang pendek. Cahaya tampak yang tadi kita lihat sebetulnya hanya satu bagian kecil yang disebut cahaya tampak atau visible light. Sedang yang lain, gelombang elektromagnetik itu ada mulai dari gelombang radio, kemudian ada untuk televisi, kemudian ada untuk telemetri, dan ada inframerah, barulah cahaya tampak, ultraviolet, sinar dan sinar gamma. Cahaya inframerah ini tidak kelihatan, tetapi dipancarkan oleh berbagai macam sumber. Contohnya tadi dari api unggun, itu banyak sinar inframerahnya. Untuk itulah kita nanti akan mengenal, memahami sinar inframerah, bahkan nanti kita akan mengukur panjang gelombang sinar inframerah ini. Sinar inframerah tadi sudah saya sebutkan berasal dari api unggun misalnya, tetapi dalam hidup harian kita sebetulnya juga kita kenal, yaitu kalau kita menggunakan remote control pada televisi, pada AC, pada LCD proyektor. Alat ini sebetulnya memancarkan sinar inframerah karena di ujung alat-alat ini infrared yang akan memancarkan sinar inframerah. Apa buktinya? Kita nggak bisa melihat secara langsung, tapi buktinya ketika kita menekan tombol remote control ini, maka televisi menyala, maka AC juga menyala. Itu tanda bahwa ada sesuatu yang dipancarkan oleh remote control ini. Ini yang di depan, bagian depan dari remote control, ada dioda yang memancarkan inframerah. Kalau kita lihat secara langsung, tidak akan kita bisa melihatnya karena tadi sudah disebutkan ini wilayahnya bukan wilayah cahaya tampak. Cara mengukur panjang gelombang sinar inframerah. Kita mulai dari sumber sinar inframerahnya. Misalnya nanti kita menggunakan remote control. Sinar inframerah ini lalu akan kita lihat, kita amati dengan kamera. Nanti kita bisa menggunakan kamera dari HP ataupun yang ada di laptop kita. Kalau kita lihat dengan kamera, kontrol tadi akan memancarkan dan terlihat berkasnya. Nanti akan kita lihat berupa titik. Kemudian kita pasang PC transmisi yang berupa celah-celah ini pada jarak misalnya X dari remote control kita. Jadi tempatkanlah PC pada jarak X dari sumber sinar inframerah. Kalau kita nanti tempatkan PC, maka yang tampil semula hanya satu berkas. Maka karena ada gejala interferensi dan difraksi, maka akan tampil pola difraksi berupa gelap terang, gelap terang. Contohnya ini tadi terang pusat
kemudian akan gelap, kemudian ada terang yang lain. Ini yang pertama disebut terang orde pertama. Itu sebelah menyebelah, maka kalau di atas ada juga nanti akan kita lihat sebelah. Ini akan dilanjutkan, nanti mungkin ada terang yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau nanti kita ukur jarak antara terang pusat ini ke terang yang pertama, ini yang disebut orde pertama itu sebagai Y, maka nanti kita juga bisa menentukan berapa sudut yang dibentuk ini yang disebut theta. Nah, maka terdapat hubungan D dikalikan sinus theta sama dengan M lambda. Apa itu semua? D sinus theta M sama dengan M kali lambda. D itu adalah jarak antar celah pada kisi yang kita gunakan. Jadi jarak antar celah satu dengan yang lain ini disebut D. Nanti nilainya itu diberikan oleh pabrik pembuat kisi. Kemudian M adalah orde, tapi tidak disebut kalau ini yang pertama berarti ini disebut orde 1, berarti M bernilai 1. Kemudian lambda adalah panjang gelombang yang nanti akan kita bisa tentukan nilainya. Kalau untuk sudut theta ini kecil, maka sinus theta itu boleh kita dekati dengan nilai tangen theta. Maka nilai tangen theta adalah Y dibagi X, maka D sinus theta sama dengan M lambda, kita ganti menjadi D kali Y per X sama dengan M kali lambda. Dengan demikian, lambda bisa kita dapatkan nilainya, yaitu sama dengan D kali Y dibagi M kali X. Ini dasar yang nanti akan kita gunakan untuk menghitung mendapatkan nilai lambda. Jadi, kita bisa mendapatkan nilai lambda kalau kita tahu D, lalu kita mengukur Y, kita mengukur X dan M ordenya. Ini yang nanti akan kita lakukan. Apa yang kita lihat tadi itu terekam di dalam kamera. Jadi kalau kita nanti mengukur itu pada kamera, tapi itu bukan nilai sebenarnya yang ada di dalam tadi gambar tadi. Maka untuk itu kita perlu mengkalibrasi terlebih dulu. Caranya bagaimana? Mengkalibrasi nilai Y dan A. Ukurlah panjang benda sesungguhnya. Misalnya lebar remote control itu berapa? Anda ukur secara langsung, misalnya sebesar A cm. Kemudian ukur panjang benda di dalam foto. Jadi kalau nanti kita lihat foto hasil dari perekaman dengan kamera HP maupun di laptop, itu ternyata panjangnya kalau kita ukur langsung di dalam layar, misalnya itu B cm. Maka untuk setiap 1 meter di dalam foto itu sebetulnya panjang sesungguhnya A dibagi B kali cm. Kenapa? Karena tadi panjang sesungguhnya A, tapi terlihat sebagai B. Maka panjang sesungguhnya kalau kita 1 cm-nya berapa ya? A dibagi B. Ini dasar untuk menentukan nilai yang tadi kita sebut di depan. Sekarang kita akan mulai dengan bereksperimen. Untuk itu kita lihat terlebih dahulu alat-alat yang akan kita gunakan. Yang pertama dan utama adalah remote control. Remote control ini yang nanti akan kita gunakan. Anda bisa menggunakan remote control yang ada di televisi, yang ada di LCD proyektor, dan yang lain. Tapi untuk kesempatan ini kita akan menggunakan remote control jenis ini. Ini yang pertama. Yang kedua, remote control ini nanti ada sebagai sumber inframerah, yang nanti inframerahnya akan dipancarkan dari bagian dioda yang ada di depan ini. Jadi nanti Anda lihat yang ada di bagian depan ini, diodanya itu yang akan memancarkan sinar inframerah. Selanjutnya kita menggunakan komponen yang lain, yaitu kisi difraksi. Ini adalah kisi difraksi yang akan kita gunakan. Pada kisi difraksi ini tertulis 300 L per milimeter. Artinya 300 garis per milimeter atau ada 300 celah per milimeter. Kemudian yang lain adalah laptop.
laptop ini digunakan sebagai perekam. Jadi nanti kita akan menggunakan kamera yang ada di dalam laptop ini yang digunakan untuk merekam hasil pola difraksi karena sinar inframerahnya didifraksikan oleh gizi difraksi. Kemudian kita menggunakan penggaris semacam ini yang digunakan untuk mengukur jarak yang nanti akan kita gunakan untuk menghitung. Kemudian yang lain adalah ini statif beserta klem kelengkapannya untuk memegang gizi difraksi. Dan yang terakhir adalah alat ini yang digunakan untuk meletakkan remote control agar nanti tingginya sama dengan tinggi kamera yang ada di dalam laptop kita. Ini adalah alat-alat yang akan kita gunakan untuk bereksperimen. Kamera sudah kita siapkan daripada laptop. Kemudian kita akan memasang remote control. Tetapi sebelumnya kita ukur dulu lebar dari remote control ini. Kita ukur dulu lebar remote control ini yang bagian depan. Bisa kita baca di sini. Lebarnya adalah 4,6 cm. Jadi kita catat terlebih dahulu. Nomor 1, lebar remote control yang nyata tadi kita lambangkan dengan A, itu adalah barusan kita hitung, kita ukur 4,6 cm. Ini yang perlu kita catat terlebih dahulu. Kemudian kita letakkan remote control ini di tempatnya sehingga nanti sama tinggi dengan kamera yang ada di laptop kita. Nah, sekarang sudah terlihat, ini adalah tanda bahwa sekarang remote control kita sudah bisa ditangkap oleh kamera kita. Setelah kita pasang demikian, lalu kita ambil dulu, kita rekam dulu pada posisi seperti ini. Kita rekam. Nah, ya, setelah kita rekam begini, maka kita bisa coba lihat nanti. Ini adalah remote control yang dalam keadaan mati. Kita tidak lihat apapun. Tetapi kalau kita nyalakan ini, nah, maka akan terlihat nyalanya, yaitu sebetulnya itu adalah sinar inframerah yang dipancarkan oleh remote control kita ini. Maka akan tampil di kamera hasil ini di laptop kita ini kelihatan nyalanya. Itu adalah bukti bahwa remote control ini memancarkan sinar inframerah. Lalu kita nanti gunakan gizi difraksi ini, maka kita pasang gizi difraksi pada tempatnya, yaitu di depan kamera. Ya. Selanjutnya kita pasang tadi gizi difraksi kita pada statif yang sudah kita siapkan ini. Pemasangannya usahakan untuk tegak. Jadi ini harus tegak, tidak boleh miring. Kalau masih miring, nah ini tandanya miring, belum tegak. Nah, kita atur supaya betul-betul tegak. Nah, lalu kita ukur jarak antara remote control dengan gizi yang kita gunakan ini. Ini kita ukur dari ujung remote control, jadi begini, lihat kiri, kemudian kita lihat yang depan, yang di gizinya,
Nah, ini terlihat, maaf, ini jaraknya adalah 45 cm. Kita catat terlebih dahulu, yaitu yang kedua, jarak remote control ke kisi tadi kita lambangkan dengan X besar, itu ternyata 45 cm. Data-data ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung. Nah, lalu selanjutnya kita tinggal menyalakan pada layar kamera, maka sekarang tinggal kita rekam. Ini kita rekam. Kita bisa ngambil beberapa kali supaya lebih yakin hasilnya. Sekarang kita akan menganalisa, menghitung hasil-hasil yang sudah kita dapatkan. Pertama, kita mendapatkan hasil rekaman remote control sebelum dinyalakan. Kita ukur lebar remote control di dalam foto, yaitu ini kita ukur lebarnya, terlihat di sini itu adalah 1,7 cm. Jadi kita catat lebar remote control di dalam foto, tadi lambangnya adalah B, sebesar 1,7 cm. Ini. Selanjutnya kalau kita tadi nyalakan remote control tanpa kisi, hanya terlihat satu buah seperti ini. Ini adalah pancaran sinar inframerah yang terekam oleh kamera laptop yang dipancarkan oleh remote controlnya. Di sini nggak begitu terlihat. Setelah kita pasang kisi, maka akan terlihat pola difraksinya. Ini tadi terang pusat yang tadi sebelum diberi kisi, tapi setelah diberi kisi kita lihat di sini ada hasil pola difraksinya, yaitu terang orde pertama. Kita bisa mengukurnya jaraknya. Kita harus dipaskan di pusatnya, ini di tengah, kemudian ini juga di tengah. Maka kita bisa ukur jaraknya, yaitu 4,8. Jadi jarak pola difraksi orde pertama pada foto itu kita lambangkan dengan Y kecil, itu tadi adalah 4,8 cm. Dengan hasil-hasil ini, pengukuran ini, selanjutnya kita nanti akan menganalisanya, menghitungnya untuk mendapatkan nilai panjang gelombang sinar inframerah yang dipancarkan oleh remote kita ini. Kita akan lanjutkan segera analisanya.